teman rekan saya, yakni Oktana Dipenta Amrullah dan Ulwan Sultan Iqbal, akan mempresentasikan materi tentang tafsir ilmi. Sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen tentang makalah yang akan kami presentasikan. Sebelumnya mohon maaf Ustadz karena untuk PowerPoint-nya masih dalam kendala. Karena PowerPoint-nya kami masih mengalami kendala, jadi kami izin untuk share screen makalahnya saja. Ya, silakan. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Ya, baik. Untuk pembahasan kali ini tentang pengertian corak tafsir ilmi dan sejarah tafsir ilmi akan disampaikan. Untuk pengertian corak tafsir ilmi akan disampaikan oleh Saudara Oktana Dipenta Amrullah, dan untuk tokoh-tokoh tafsir ilmi akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk pro kontra terhadap tafsir ilmi akan disampaikan oleh Saudara Ulwan Sultan Iqbal. Kepada Saudara Oktana Dipenta Amrullah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pengertian tafsir ilmi atau yang bisa disebut dengan scientific exegesis merupakan corak penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan teori-teori sains untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ilmi juga disebut sebagai corak penafsiran yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori ilmiah dan juga pemikiran-pemikiran filosofis dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam terminologi, Jensen menyebutkan bahwa secara alam secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menjadikan penemuan-penemuan sains modern sebagai alat bantunya. Ayat Al-Quran dalam istilah ini lebih diorientasikan kepada teks yang secara khusus membicarakan tentang fenomena kealaman atau yang biasa dikenal sebagai ayat al-kauniyat. Jadi yang dimaksud dengan tafsir ilmi adalah suatu ijtihad atau usaha keras seorang mufassir dalam mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran dengan penemuan-penemuan sains modern yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu yang diperoleh karena usaha manusia dinamai ilmu kasbi. Mohon maaf, menurut pandangan Al-Quran seperti yang diisyaratkan oleh bagi pertama, ilmu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ilmu laduni dan yang kedua yaitu ilmu kasbi atau ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. Kemudian pendapat beberapa ahli tentang corak penafsiran tafsir ilmi yaitu dari Muhammad Hussein Az-Zahabi memaparkan bahwa tafsir ilmi adalah tafsir yang dilakukan untuk menentukan istilah-istilah ilmuwan dalam ayat-ayat Al-Quran dan berijtihad guna memunculkan beberapa ilmu dan pandangan filsafat ayat-ayat tersebut. Kemudian menurut Fuad Ar-Rumi menyebutkan bahwa tafsir ilmi adalah sebuah ijtihad atau usaha seorang mufassir dalam menemukan hubungan antara ayat-ayat kauniyah Al-Quran dengan penemuan ilmu-ilmu eksperimen yang bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran sebagai sumber ilmu yang sesuai dan jalan di setiap waktu dan tempat. Jadi pada intinya tafsir ilmi adalah sebuah upaya atau sebuah ijtihad untuk mengeksplorasi ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat Al-Kauniyah dengan berbagai cara dan metode, sehingga dengan penafsiran ini akan dihasilkan teori-teori ilmu pengetahuan ataupun sesuatu yang berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan modern yang ada pada saat ini, sehingga penafsiran ini tidak dianggap sebagai sebuah kelatahan yang hanya menjustifikasi setiap temuan-temuan sains saat ini sebagai sesuatu yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Sekian dari saya, waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Oktana Dipenta. Untuk bab selanjutnya, yakni tentang sejarah tafsir ilmi atau latar belakang munculnya tafsir ilmi akan saya sampaikan sini. Latar belakang munculnya tafsir ilmi berangkat dari sebuah asumsi bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya mengandung berbagai informasi ilmu, baik yang terkait dengan persoalan agama maupun isyarat-isyarat pengetahuan. Atas dasar ini,
Para cendekiawan muslim berpacu pada pedoman surat Al-An'am ayat 36 dan ayat 59. Kemudian tafsir ilmi sebenarnya sudah muncul sejak abad keempat Hijriah, tepatnya pada masa Daulah Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Dengan adanya gelombang Helenisme atau penerjemahan buku-buku Romawi, buku-buku karya Yunani oleh para ilmuwan muslim ke bahasa Arab. Untuk penafsiran dengan cara ilmi ini lebih banyak berbicara mengenai ilmu dan filsafat daripada tafsir itu sendiri. Contohnya adalah tafsir Mafatih Al-Ghaib yang disusun oleh Imam Fakhruddin Razi. Kemudian tokoh-tokoh dalam cara penafsiran ilmi ini ada Imam Al-Ghazali, Imam Tantawi Jauhari, ada Muhammad Abduh, dan ada Imam Fakhrul Razi itu sendiri. Adapun beberapa produk penafsiran cara ilmi yang berkembang adalah Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran, karya Tantawi Al-Jawhari, kemudian ada Tafsir Al-Ilmi, Ayatul Kauniyah fi Quran, karya Hanafi Ahmad, kemudian Tafsir Ayat Kauniyah, karya Dr. Abdullah Syahadah, kemudian Tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh, dan dilanjutkan oleh murid beliau, yakni Rashid Ridho. Untuk tafsir ilmi ini sendiri sebenarnya memicu banyak pro kontra di antara para ulama. Untuk pro kontranya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ulon Sultan Iqbal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Bisa. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pro kontra ulama terhadap tafsir corak ilmi. Setidaknya terdapat dua kelompok utama berkenaan dengan tafsir ilmi. Kelompok yang mendukung keberadaan tafsir ilmi atau pro, kedua kelompok yang menolak atau kontra. Kelompok yang pertama, para pendukung tafsir ilmi beralasan bahwa tafsir ilmi adalah sebuah keniscayaan sejarah dan bagian dari upaya mendialogkan Al-Quran dengan aktualitas, dengan konteks, dan sebagai respon terhadap perkembangan zaman yang senantiasa bergerak. Di dalamnya pula terdapat kaidah-kaidah yang menyeluruh dan prinsip-prinsip umum tentang hukum alam yang bisa disaksikan. Fenomena-fenomena alam yang bisa kita lihat dari waktu ke waktu dan hal-hal lain yang berhasil diungkap oleh ilmu pengetahuan modern, dan kita menduga itu semua sebagai sesuatu yang baru. Itu semua sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru menurut Al-Quran. Dan kelompok ini dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana penulis sebutkan salah satu statementnya berlandaskan kitab Al-Quran, yaitu ma farratna fil kitabi min syai', yang artinya tiadalah kami albakan sesuatu di dalam Alkitab. Surat Al-An'am ayat 38. Dan dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wanazzalna 'alaikal kitaba tibana likulli syai'." Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, Alkitab atau Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Ayat-ayat di atas ini ayat-ayat inilah bagi kelompok pertama dijadikan argumen dalam mendukung kelahiran tafsir ilmi. Selain argumen-argumen yang diungkapkan oleh para ulama sendiri, pendapat Imam Al-Ghazali tersebut di atas didukung oleh para mufassir ilmi yang lainnya, seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib. Di dalamnya didapati pembahasan ilmiah yang menyangkut segala ilmu pengetahuan, seperti masalah filsafat, teologi, ilmu alam, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian ulama seperti Abu Hayyan Al-Andalusi menilai kitab tafsirnya terlalu berlebihan yang mengandung sesuatu kecuali tafsir. Kemudian kelompok kedua, yaitu yang kontra, dipelopori oleh Imam Ibu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Syaitibi Al-Andalusi. Disebut-sebut sebagai orang yang menentang penggunaan tafsir ilmi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Menurut Imam Al-Syaitibi bahwa semua sahabat Nabi lebih mengetahui Al-Quran dan apa-apa yang tercantum di dalamnya. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Bahkan menurut kelompok yang kedua ini, terbaca kesan pemaksaan penerapan tafsir ilmi terhadap ayat-ayat Al-Quran.
Kelompok kedua ini menolak penerapan tafsir ilmi terhadap Al-Quran karena Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, melainkan kitab hidayah, ishalah, dan tasyri'. Kemudian pandangan ini telah dikritik oleh beberapa ulama yang masyhur pada masa itu. Argumentasi mereka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidaklah benar menafsirkan kata-kata Al-Quran dengan cara yang tidak diketahui oleh orang-orang pada masa Nabi. Yang kedua, Al-Quran tidak diwahyukan untuk mengajari kita sains dan teknologi, tapi merupakan kitab petunjuk. Oleh karena itu, membicarakan ilmu kealaman adalah di luar tujuannya. Kemudian yang ketiga, sains belum mencapai tingkat kemajuan yang paripurna. Karena itu, tidaklah benar menafsirkan Al-Quran menurut teori-teori yang dapat berubah. Yang keempat adalah kehendak Allah bahwa manusia dapat menemukan rahasia-rahasia alam dengan menggunakan indera dan inteleknya. Jika Al-Quran mencakup seluruh ilmu alaman, maka akal manusia pun akan menjadi jumud dan kebebasan manusia menjadi tidak bermakna. Sebagaimana Muhammad Abduh mengatakan, jika Rasulullah itu harus menerangkan ilmu-ilmu kealaman dan astronomi, maka itu berarti akhir dari aktivitas indera dan akal manusia dan akan merendahkan kebebasan manusia itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Ulun Iqbal atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan, menambahkan, atau merekon tentang penjelasan kami, dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bismillah, izin bertanya, Mbak. Silakan Mas Rizamul Malik. Bismillah. Tadi sudah disampaikan bahwa tafsir ilmi ini khususnya berfokus pada ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang menjelaskan tentang kauniyah, tentang penafsiran yang bercorak ilmi yang sudah dinukilkan oleh para tokoh yang sudah disebutkan tadi. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, Saudara Rizamul Malik, untuk pertanyaannya kami himpun terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menanyakan, silakan diaktifkan audionya dan disampaikan pertanyaannya. Mohon maaf, moderator izin bertanya. Dipersilakan, Mas Idham Khalid. Baik, terima kasih suhunya atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah melihat penjelasan terakhir tadi mengatakan bahwa ada kelompok pro dan kontra yang menyikapi keberadaan dari tafsir ilmi ini. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana sebenarnya pendapat teman-teman kelompok melihat pendapat dari tim yang kontra ini terhadap keberadaan tafsir ilmi yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk mengajarkan sains dan teknologi, tapi kita tahu di dalam Al-Quran itu ada ilmu pengetahuan, dan kita sekarang hidup di tengah teknologi informasi yang sangat luar biasa, dan ya, seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal tersebut? Dan kalau teman-teman diberikan kesempatan untuk memposisikan diri, teman-teman akan memilih ke kelompok yang mana? Yang pro atau yang kontra, dan alasannya mengapa? Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Idham Khalid. Jadi soal pertanyaan Mas Idham Khalid ini adalah tentang pendapat relatif dari teman-teman kelompok sendiri ya. Begitu ya Mas Idham Khalid? Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Izin menjawab moderator. Dipersilakan Saudara Oktana. Menjawab pertanyaan yang mana dulu? Yang dari Mas Rizamul Malik apa yang dari Mas Idham Khalid? Yang dari Mas Riza dulu, Mbak. Yang jawab. Ya. Baik, dipersilakan Saudara Oktana. Surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Menurut Imam Tantawi Jauhari, adapun ayat di atas menunjukkan
bahwasanya walaupun dengan kehendak dan keizinannya supaya segala tumbuhan menjadi dan subur, tetapi kesesuaian tanah dan kesuburan tanah juga merupakan syarat tumbuhnya tanaman tersebut. Dikarenakan tidak semua tanaman dapat tumbuh pada tanah yang sama. Tafsiran ini menunjukkan bahwasanya Imam Tantawi Jauhari berusaha untuk memberikan pengertian atau situasi baru atau keadaan baru bahwa Al-Quran sudah memberikan petunjuk tentang keilmiahannya, dan keilmian itu sesuai dan berlaku dengan ilmu pengetahuan yang ada. Usaha dari Imam Tantawi Jauhari dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendekatan tafsir ilmi ini mendapat sambutan yang baik dari berbagai kalangan ulama tafsir ilmi, sehingga sekarang banyak kemunculan kitab yang mengulas secara ilmiah seperti yang dilakukan oleh Hanafi Ahmad dengan kitabnya Tafsir Al-Ilmi Al-Alah Al-Kauniyah dan juga kitab-kitab lainnya. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Oktana atas tanggapan dan jawabannya. Bagaimana Saudara Rizamul Malik, apakah bisa diterima atau perlu ditambahkan? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Saudara Idam Khalid, saya akan memberikan sedikit tanggapan yang kemudian nanti insya Allah akan ditambahkan oleh teman-teman kelompok saya harap ya. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan pemateri terhadap kelompok yang kontra terhadap penafsiran corak tafsir ilmi. Sebagai akademisi muslim, kita mungkin diharuskan untuk menghargai pendapat para ulama, bahwa perbedaan di antara para ulama adalah merupakan sebuah kenikmatan. Ketika mereka mengatakan bahwa sesuatu itu tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan tujuan awal Al-Quran atau dengan tujuan awal ilmu tafsir itu, maka kita boleh melewatkannya tapi tidak untuk mengingkarinya. Tanggapan kami terhadap kelompok kontra ini, kami tidak menyalahkan, tapi juga kami lebih memilih pada posisi kami sebagai generasi modern yang kemudian diwajibkan untuk mengembangkan ayat-ayat Al-Quran ini sebagaimana zaman di mana kita hidup sekarang. Ayat kauniyah dan tafsir ilmi, jika kami memposisikan diri kami lebih memilih untuk mengembangkan corak tafsir ilmi itu sendiri, dikarenakan media dakwah Al-Quran itu juga selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga sebagai media dakwah yang kemudian menarik banyak orang-orang terpelajar seperti ilmuwan dan orientalis dan lain sebagainya, bahwa ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran sebenarnya adalah hujah kepada mereka. Sebut saja Harun Yahya, seorang ilmuwan yang kemudian menampik teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu kera. Itu juga menggunakan ayat Al-Quran. Kemudian dari Indonesia, kita kenal ada Yusuf Rafiki, itu produk dari UIN Syarif Hidayatullah, insya Allah, Jakarta. Itu beliau mengembangkan tafsir corak ilmi dalam buku beliau yang berjudul Misteri Kapal Nabi Nuh dan Tenggelamnya Atlantis Nusantara, di mana di situ beliau menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menguak misteri Atlantis terhadap dari ayat-ayat yang menceritakan tentang kronologi kisah katastrof bencana Nabi Nuh. Secara pribadi kami setuju dengan corak tafsir ilmi ini sendiri. Bagaimana Mas Idam Khalid, apakah bisa diterima? Dan kepada rekan kelompok kami, Oktana dan Ulama Iqbal, apakah ada yang ingin disampaikan? Bagaimana penanya, apakah bisa diterima? Yep, sangat bisa diterima. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali kepada teman-teman kelompok saya, apakah
ada yang ingin ditambahkan? Nah, baik, sepertinya tidak ada tambahannya. Apakah untuk teman-teman, karena sudah ada 2 pertanyaan yang terjawab, oh baik, ini ada pertanyaan lagi dari saudara Maulana Iqbal Firdaus. Izin bertanya, menurut kelompok Anda, apakah corak tafsir ilmi lebih unggul daripada corak tafsir lainnya, khususnya corak tafsir adabi ijmali yang telah kita pelajari sebelumnya? Jika iya, kelebihan apa saja yang dimiliki corak ini dibandingkan dengan corak yang lain? Terima kasih. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, bisa dijawab dulu pertanyaan dari Mas Maulana Iqbal ya. Ya, baik Ustadz. Baik, untuk jawaban insya Allah akan ditanggapi oleh rekan kami Muhammad Ulwan Sultan Iqbal. Halo Saudara Ulwan. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Untuk pertanyaannya tadi dari saudara Muhammad Zaki, apakah corak tafsir ilmi lebih unggul daripada corak tafsir lainnya dibandingkan corak-corak tafsir yang lainnya seperti adabi ijmali? Nah, jadi untuk di antara keunggulan ataupun kekurangan, pasti ada yang namanya keunggulan dan kekurangan di antaranya. Untuk corak tafsir ilmi ini, dia memiliki kekurangan karena banyaknya ulama yang mencocoklogi dalam disiplin ilmu mereka. Maka dari itu lebih terdapat kontradiktif dan sebagainya. Seperti tafsir adabi ijtimai itu, dia merupakan salah satu pendekatan baru yang memfokuskan kajian pada penggalian nilai-nilai humanis dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan kemasyarakatan. Sehingga tujuan utama Al-Quran diturunkan yaitu sebagai hudal nas, menjadi lebih terrealisasikan dan dirasakan oleh khalayak. Untuk kelebihannya itu dari tafsir ilmi ke arah menyelaraskan agama dan sains dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi di antara keduanya mungkin ada saling melengkapi. Jadi untuk itu relatif, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Ulwan Iqbal atas tanggapannya. Jadi teman-teman, khususnya penanya, yakni Saudara Muhammad Iqbal Firdaus ya, itu jadi tafsir ilmi ini lebih condong untuk membedah teori sains dari dalam ayat Al-Quran, sementara tafsir ijmali adalah untuk menerapkan nilai-nilai praktis yang ada dalam ayat Al-Quran untuk diterapkan kepada masyarakat. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya Anda lebih condong ke sains, itu maka tafsir secara ilmi ini lebih baik untuk Anda pakai. Tapi jika Anda lebih condong kepada sosial, maka tafsir ijmali adalah tafsir yang cocok untuk dipakai atau diterapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami kembalikan kepada Ustadz Muhammad Thoriquddin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih para presentator dan juga moderator yang telah menyampaikan materinya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, memang sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab hudan linnas, tetapi di dalamnya mencakup berbagai disiplin ilmu juga. Tetapi bukan berarti Al-Quran dengan mencakup berbagai disiplin ilmu itu bisa dikatakan kitab sains, ya, tidak. Karena sifat Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk,
maka di dalamnya ada hal-hal yang menjelaskan tentang akidah, tentang syariah, kemudian akhlak dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, maka sesungguhnya ketika menafsiri Al-Quran dengan corak ilmi, ini adalah berusaha untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran dengan sains, atau bisa dikatakan juga bahwa Al-Quran sebagai justifikasi keilmuan modern. Bahwa ketika ada penemuan modern tentang sains, itu ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai justifikasi atau penguat dari temuan-temuan itu. Tetapi ketika kita hanya berfokus kepada corak ilmi ini atau sains, maka ya banyak ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan secara sains, karena pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya membicarakan tentang sains atau ayat-ayat kauniyah. Jadi ya satu sisi memang dalam tanda kutip ada benarnya Al-Quran ditafsirkan dengan corak ilmi ini, tetapi di sisi yang lain banyak ayat-ayat yang tidak tercover ketika harus ditafsirkan secara ilmi ini. Baik, masuk ke beberapa pertanyaan ya. Contoh tafsir ilmi tadi sudah dijelaskan, dan saya ingin menambahkan dari contoh tafsir ilmi ya. Misalnya ayat awalam yaron ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata rotqon fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dulu kanata ya, rotqon adalah satu padu, fafataknahuma, maka kami fafataknahuma, memisahkan keduanya. Nah, ayat inilah yang dijadikan justifikasi tentang teori Big Bang yang ditemukan oleh Hawkins, ya, orang Amerika pada tahun 1985-an, bahwa menurut teori Big Bang, penciptaan bumi dan langit ini dulu diawali dengan Big Bang itu dentuman dahsyat atau bisa dikatakan ledakan yang sangat besar. Nah, maka ledakan inilah yang di dalam Al-Quran dijelaskan pemisahan antara langit-langit dan bumi itu yang dulunya satu padu. Nah, dengan demikian maka apa yang ada di Al-Quran ini bisa dijelaskan dengan teori Big Bang tadi. Contoh yang lain adalah tentang pertemuan dua laut, yaitu laut yang sangat asin dan laut tawar, ya, yang digambarkan di dalam Al-Quran, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya barzakhun, ada pembatas la yabghiyani yang tidak bisa melampaui keduanya, yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing air tersebut. Artinya apa? Walaupun sama-sama airnya, tapi karena kadar garamnya yang begitu tinggi di satu sisi, di sisi yang lain kadar garamnya yang rendah, sehingga walaupun air itu bertemu, tetapi seakan-akan ada pembatas yang tidak bisa menyatukan keduanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa secara sains, walaupun tidak ada pembatas secara kasat mata, tetapi zat air laut yang kadar garamnya terlalu tinggi dengan yang kadar garamnya rendah itu tidak bisa disatukan di situ. Kemudian yang selanjutnya yang ditanyakan tentang pendapat materi.
Ya, tentu tadi sudah dijelaskan. Ya, kemudian yang pertanyaan ketiga juga pendapat pemateri, apakah tafsir ilmi itu lebih unggul dari adabi ijtimai? Ya tentu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan di dalam tafsir ilmi ini adalah kontekstualisasi ayat dengan sain. Kalau sain itu melalui penelitian secara empiris, ya, secara langsung, sementara kalau ayat itu ya yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, bagaimana antara wahyu dengan sain ini bisa nyambung, maka dikontekstualisasikan dengan corak tafsir ilmi ini. Sementara kekurangannya, tafsir ilmi tidak semua ayat mengandung atau menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah. Seperti saya sampaikan tadi, ada ayat hukum, ya, misalnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan lain sebagainya tentang hukum pernikahan. Ya, maka ketika dilihat dari sain, ya secara kasat mata nggak nyambung apa hubungannya keharaman itu, kecuali mungkin ya dikontekskan dengan penemuan ayat-ayat tentang iddah misalnya, ya, yang baru-baru ini viral, bahwa ternyata ya, kenapa di Islam itu harus ada iddah, ternyata hubungan suami istri itu ya secara garis besarnya ya saya memahaminya seperti sidik jari, ya bahasa mudahnya seperti itu. Artinya apa? Sidik jari bekas hubungan suami istri itu tidak akan hilang sebelum masa iddah itu selesai, ya 4 bulan 10 hari itu. Ya, maka dengan demikian maka sesungguhnya di dalam Islam ketika disyariatkannya iddah, maka itu sesungguhnya adalah untuk menjelaskan bahwa, nah ini dari sisi sain tadi, dari sisi sain bahwa sidik jari itu sudah hilang, ya, atau bekas hubungan suami istri mantan yang dulu itu sudah hilang sehingga bisa dilakukan sidik jari yang baru. Tapi Allahu a'lam apakah itu benar atau tidak. Ya, penemuannya maksudnya, ya, kalau Al-Qur'annya kita harus yakin bahwa Al-Qur'an itu pasti benar. Tapi penemuannya apakah benar seperti itu, ya Allahu a'lam. Baik, keterbatasannya terbatas pada ayat-ayat kauniyah karena sesungguhnya ilmi itu adalah sain, ya. Maka sekali lagi tidak seluruh ayat Al-Quran berbicara tentang sain. Tapi di sisi yang lain justru menguatkan kebenaran Al-Quran bahwa Al-Quran itu ya tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Tapi kul di sini tidak segalanya itu, tidak seluruh apa yang ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi ketika kita pahami tidak ada satu penemuan sain pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah ini maksudnya adalah di situ. Baik, saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.